Selamat datang di Textcast 611, podcastnya KPP Pratama Surabaya Genteng. Kami kasih tahu yang kamu mau tahu. Oke Kak Dia, Textcast 611 kali ini memasuki episode baru nih Kak Dia. Oke, episode ke berapa nih Kak Afif? Episode ke-6. Oke. Angka 6 ini hampir mirip ya dengan kode KPP kita ya, 611. Yang sama adalah angka 6. Jadi sebelum itu Kak Dia, kita perkenalkan diri dulu. Perkenalan diri dulu, karena kita ini member baru ya Kak Afif. Mungkin kawan pajak belum pernah melihat kita di YouTube-nya KPP Pratama Surabaya Genteng. Dan belum pernah lihat juga suara kita, belum pernah dengar suara kita di podcastnya, maka kita harus memperkenalkan diri nih Kak Afif. Ada Kak Afif di sebelah saya. Dan di situ ada Kak Dia. Ya, halo. Hai, salam kenal. Oke, Kak Dia, untuk Textcast kita kali ini, Textcast 611 episode 6, kita ini mau bahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kawan pajak nih Kak Dia, benar. Jadi beberapa hari yang lalu kita nge-share mengenai kita lempar tuh ya melempar umpan ya. Siapa yang dapat umpannya yaitu kawan pajak yang memberikan pertanyaan ke kami melalui kolom chat ya. Kolom komentar Instagram pajak SBY Genteng. Ya, betul. Jadi Kak Dia, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul di kolom komentar Instagram dan DM Instagram ya. Nah, KPP Pratama Surabaya Genteng. Tersebutlah pertanyaan. Aduh, kaget saya. Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertamanya adalah first question. Oke. Apa tuh pertanyaan pertama? Pertanyaan pertamanya ini secara garis besar mengenai pengajuan permohonan NPWP nih Kak Dia. Oke, jadi menanyakan bagaimana sih cara membuat NPWP, apakah bisa diajukan permohonannya secara online dan juga secara ke KPP yang harus KPP gitu Kak Dia. Oke, kemungkinan yang tanya ini bisa jadi ini belum punya NPWP ya? Bisa kemungkinan jadi, ya. Bagaimana caranya mungkin bingung gimana nih Kak cara daftarnya. Jadi menurut Per 04 PJ tahun 2020 pasal 9 ayat 1, kawan pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online. Dan juga secara manual. Ke KPP sesuai dengan wilayah KTP kawan pajak di mana kotanya atau kecamatannya berasal ya. Lalu selanjutnya untuk pendaftaran tersebut juga diperlukan dokumen yang dipersyaratkan. Nah, di era yang serba milenial, elektronik gadget kita lengkap banget saat ini, maka pastinya kita memilih untuk melakukan pendaftaran secara online ya Kak Afif. Karena dirasa lebih efektif, dan efisien. Kita bisa melakukan pendaftaran di mana saja, nggak perlu ke KPP sebenarnya ya. Terus gimana sih cara lapornya? Jadi cara pendaftaran. Oh iya, cara daftarnya, maaf kawan pajak. Oke, gimana sih cara pendaftarannya Kak Afif? Iya, untuk cara daftarnya kawan pajak bisa ke laman irek.pajak.go.id. Kawan pajak bikin akunnya di sana, kemudian langkah kedua kawan pajak mengisikan form pengajuan permohonan NPWP. Ya. Untuk tutorial secara lengkapnya nanti sama mimin kita yang cantik dan ganteng akan dimasukkan ke link description box gitu ya. Jadi kawan pajak bisa klik link tersebut untuk petunjuk lebih lengkap terkait pengajuan permohonan NPWP. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Apa itu? Selanjutnya setelah kawan pajak melakukan pendaftaran NPWP, jangan lupa ada kewajiban perpajakannya juga ya Kak Afif ya. Benar Kak Dia. Pastinya pelaporan SPT tahunan. Nah, di sini sudah muncul banyak pertanyaan. Apalagi ini di bulan Februari ya. Betul Kak Dia. Banyak yang menanyakan, Kak, bagaimana cara lapor sih? Kak, saya punya NPWP harus gimana? Itu? Pastinya kawan pajak yang memiliki NPWP dengan statusnya aktif
pastinya memiliki kewajiban perpajakan. Yang pertama, menghitung ya, atau memperhitungkan. Lalu kedua, membayar pastinya, membayar pajaknya ya. Setelah dihitung dibayar. Lalu selanjutnya adalah melaporkan pajaknya dalam bentuk SPT tahunan. SPT tahunan. Kalau tahunan ya, ada juga SPT masa, Kak Afif ya. Banyak ya kali ya untuk jenis pajak. Ya, betul sekali. Dan dengan mekanisme self assessment. Kenapa sih self assessment ini? Karena pemerintah ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Yang tiga tadi ya Kak, secara mandiri dan sendiri. Dan jenis pajak ini ada macam-macam nih Kak Afif. Yang pertama PPh 21, kemungkinan ini untuk wajib pajak badan ya, biasanya PPh 21, PPh 22, 23, PPN dan lain sebagainya. Semuanya itu tergantung dari jenis pekerjaannya kawan pajak dan usahanya kawan pajak juga. Namun tidak akan dijelaskan di sini ya, karena terlalu panjang lebar. Jadi mungkin kawan pajak yang ingin bertanya bisa langsung ke konsultasi ke Telegram kita. Ya. Atau konsultasi langsung ke KPP ya. Atau langsung ke helpdesk ya. Oke, selanjutnya bagaimana setelah kita melakukan perhitungan apabila ada selisih nih Kak Afif dari terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka kita harus melakukan pembayaran. Apa itu namanya? Yaitu PPh pasal 29. Nah, selanjutnya SPT tahunan nih, ngomong-ngomong tentang SPT tahunan Kak Afif. Ada banyak ya jenis SPT tahunan, apa aja sih Kak Afif? Jadi untuk SPT tahunan itu Kak Dia ada, jadi gini dulu, untuk SPT tahunan selalu dihasilkan 3 status. Statusnya dulu ya. Status SPT tahunannya. Jadi yang pertama ada status nihil, yang kedua status kurang bayar, seperti yang Kak Dia bilang tadi, ada selisih. Kalau ada selisih itu namanya kurang bayar. Kemudian status yang ketiga adalah status lebih bayar. Selanjutnya kita ngomongin jenisnya. Jenis SPT tahunan. Ini kita sebenarnya fokus ke SPT tahunan dulu ya. Kebetulan ini bulan Februari dan mau Maret dan April ya, batas waktu pelaporannya. Ini kewajiban, salah satu kewajiban dari wajib pajak yang semua wajib pajak lakukan, ya, yaitu melaporkan, yaitu SPT tahunan. Balik lagi Kak Dia ke jenisnya ya, SPT. Untuk orang pribadi ada 3 jenis nih Kak Dia. Ada 1770 SS, ada 1770 S, dan SPT 1770 itu ya. Kemudian untuk badan namanya formulirnya adalah formulir SPT tahunan 1771. Kemudian dari SPT yang saya jelaskan tadi itu dalam melaporkannya wajib pajak ada jatuh temponya kawan pajak. Pastinya ada jatuh temponya. Untuk SPT tahunan orang pribadi dulu. Untuk orang pribadi jatuh tempo pelaporannya adalah di akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Itu. Nah, kebanyakan secara umum wajib pajak menggunakan tahun pajak dimulai dari Januari sampai dengan Desember Sehingga untuk jatuh tempo pelaporan SPT tahunan orang pribadi jatuh pada tanggal 31 Maret. Kecuali wajib pajak memilih lain gitu ya. Kemudian untuk SPT tahunan badan. Jadi untuk SPT tahunan badan ini jatuh temponya di akhir bulan keempat. Benar, setelah berakhirnya tahun pajak. Secara umum juga wajib pajak ini menggunakan tahun pajak dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Sehingga jatuh tempo untuk pelaporan SPT wajib pajak badan adalah jatuh pada tanggal 30 April. Kecuali lagi wajib pajak memilih lain gitu ya. Jadi jangan lewatkan ya untuk batas waktu ini ya Kak Afif ya. Benar, karena tadi udah ada jatuh temponya, maka dari itu kalau misalnya wajib pajak terlambat lah. Nah, itu wajib pajak ada denda administratifnya nih Kak Dia. Untuk denda administratifnya nanti akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui surat tagihan pajak. Nah, jangan sampai ya kawan pajak dikirim surat tagihan pajak ke rumahnya, terus kaget loh, saya dapat surat tagihan karena apa? Nah, itu nominalnya berapa nih Kak? Kalau orang pribadi
sebesar Rp100.000 per tahunnya ya, itu hitungannya tahunnya. Jangan sampai ya, sayang sekali loh, 100.000 itu bisa buat belanja ke supermarket ya. All you can eat bisa ya Bapak Ibu kawan pajak. Jadi jangan sampai melewatkan untuk pelaporan SPT tahunan. Dan juga untuk denda keterlambatan SPT tahunan badan. Nah, ini lumayan paling banyak juga ya, Pak Gede lumayan. Berapa tuh? Sebesar Rp1.000.000. Rp1.000.000, bukan hadiah ya. Bukan kayak kita bukan hadiah. Oke. Jangan sampai melewatkan ya Kak Afif. Rp1.000.000 itu lumayan loh. Lumayan bisa buat cicilan per bulan apa gitu ya Kak Dia ya. Oke, jadi jangan sampai dilewat ya Kakak Afif ya. Selanjutnya di era yang serba gadget ini ya, DJP menyediakan layanan untuk pelaporannya, yaitu melalui e-filing. Nah, pelaporan SPT tahunan itu bisa dilakukan orang pribadi ya, enggak melalui e-filing itu dilakukan oleh SPT tahunan orang pribadi. Orang pribadi melalui e-filing. Ya, untuk ke e-filing itu kita pakai masuk kemana nih Kak Dia? Oke, untuk masuk ke e-filing kita maksudnya ke laman djponline.pajak.go.id. Namun pastikan jangan lupa kawan pajak sebelum masuk harus punya namanya e-fin kalau belum punya akun ya. Oh, kalau belum punya akun, kalau misalnya baru newbie gitu itu harus punya e-fin namanya e-fin. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih e-fin itu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya apa nih Kak Afif? Banyak sekali ya, lumayan nih yang muncul pertanyaan. Ada yang bertanya terkait gimana sih Kak kalau misalnya kita lupa password DJP online, terus e-finnya juga lupa gitu Kak Dia. Kemudian password e-fin itu beda nggak? Password sama e-fin itu beda nggak sih Min gitu? Nah ini dia. Dan banyak lagi seputar e-fin nih Kak Dia. E-fin itu apa sih? e-fin itu adalah kepanjangannya Electronic Filing Identification Number. Nah, itu merupakan nomor unik yang diberikan DJP kepada WP yang melakukan transaksi elektronik perpajakan. Benar. Nomor ini hanya boleh diketahui oleh wajib pajak sendiri ya, karena mengandung kerahasiaan dan menyangkut juga keamanan data wajib pajak. Nah, namun e-fin ini juga ada yang belum diaktifasi nih Kak Afif. Belum ya. Sebenarnya nomornya sudah ada, tapi belum diaktifasi. Nah, untuk kawan pajak bisa melakukan aktivasi ke KPP terdekat atau KPP terdaftar. KPP terdekat atau KPP terdaftar. Ya, itu untuk wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi, khusus orang pribadi. Kalau untuk badan itu harus ke KPP terdaftar. Gitu nah, selanjutnya kalau misalnya lupa e-fin gimana nih Kak Afif? Kalau misalnya kawan pajak lupa e-fin seperti yang Kak Dia bilang tadi, untuk sama nih kalau untuk aktivasi bagi wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak yang lupa e-finnya bisa dilakukan di KPP terdaftar atau KPP terdekat. Tapi kalau untuk wajib pajak badan itu harus melakukan mengajukan permohonan lupa e-finnya di KPP terdaftarnya Kak Dia. Atau kawan pajak juga bisa mengajukan permohonan lupa e-fin melalui kering pajak di nomor 1500200. Kemudian nih Kak Dia, untuk e-fin yang sudah aktif ini ada fungsinya. Jadi e-fin yang sudah aktif ini bisa digunakan oleh kawan pajak untuk melakukan pendaftaran akun DJP online atau sign up. Atau juga kawan pajak yang lupa password itu bisa juga e-fin ini berfungsi sekali untuk melakukan reset password. Jadi jangan sampai kawan pajak kebalik-balik. Aduh, ribet jadinya kan. Kebalik-balik. Nah, ini jadi kebalik-balik kan ya. Jadi password sama e-fin itu beda. E-fin itu adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nomor ya. Nomor itu nggak akan berubah sampai kapanpun. Nomornya tetap. Jadi kawan pajak kalau sudah dapat nomor e-fin disimpan baik-baik, taruh dompet. Tapi kalau dompetnya hilang ya bingung ya kali ya. Taruh pokoknya di tempat yang aman ya kawan pajak ya, karena nomornya itu nggak berubah sampai kapanpun. Kayak cinta kepadanya. Iya Cia, iya. Asik. Oke. Lalu kalau password itu beda. Password itu wajib pajak yang bikin sendiri. Jadi bisa diubah-ubah gitu. Ya, baik. Kemudian apabila kawan pajak sudah berhasil registrasi akun DJP online, maka kawan pajak bisa melakukan kewajiban perpajakannya, baik itu melaporkan SPT tahunan ataupun membayar pajak. Iya, betul. Apalagi ini sudah musim SPT tahunan ya. Musim SPT tahunan. Kayak musim duren Kak Dia. Jadi kawan pajak kalau sudah punya e-fin disimpan nomornya, kalau lupa e-fin ya sudah kami jelaskan yang tadi ya.
Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Next question nih Kak Afif. Ada pertanyaan toko online cara bayar pajak dan lapor SPT-nya gimana sih? Coba dijelaskan oleh Kak Afif. Oke, untuk cara bayar pajak dan lapor SPT tahunannya bagaimana untuk toko online ya? Ya. Kita identifikasi dulu nih Kak Dia. Mungkin untuk bayarnya kita mundur satu langkah, yaitu tentang cara perhitungannya. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu untuk toko online ini terkait peredaran brutonya Kak Dia. Peredaran brutonya. Peredaran brutonya ini sampai dengan 4,8 miliar atau belum selama 1 tahun. Nah, apabila dalam 1 tahun omsetnya atau peredaran brutonya sampai dengan 4,8 M dan menggunakan skema PP 23 tahun 2018, maka perhitungannya untuk PPh terutangnya adalah dikalikan dengan 0,5%. Oke. Ya, nah PPh-nya ini bersifat final, gitu Kak Dia. Tapi ini apabila wajib, mohon maaf saya ulangi ya. Jadi untuk tahun pajak 2022 bagi wajib pajak orang pribadi yang omsetnya atau peredaran brutonya sampai dengan 500 juta itu tidak dikenai PPh final ini Kak Dia. Oke, jadi batasannya adalah 500 juta ya Kak Afif. Betul, untuk Kak orang Dia. pribadi usahawan. Usahawan. Ya. Bagi orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha. Iya, jadi lumayan ya untuk batasan 500 juta ini sangat bermanfaat untuk kawan pajak yang memiliki usaha UMKM. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah ikut mendukung ya. Berpihak kepada para UMKM, mendukung untuk perekonomian nasional kita. Benar Kak Dia. Oke, jadi seperti itu ya Kak Afif, batasannya dan sebagainya. Lalu cara bayarnya, apa kode pajaknya bayarnya nih Kak Afif? Oh iya, kalau untuk bayarnya, jadi tadi mundur satu langkah perhitungan, masuk ke bayarnya adalah dengan cara sama. Wajib pajak membuat kode billing Kak Dia. Kode billing bayarnya, kode billingnya dengan kode akun pajak PPh final yaitu 411128 dengan kode jenis setoran 420. Oke. Untuk batas waktu pembayarannya, kawan pajak bisa membayarkannya sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Itu Kak Dia. Oke, baik. Mungkin lapornya Kak Dia setelah itu. Baik, untuk pelaporannya, untuk kawan pajak yang memiliki usaha, pastinya menggunakan untuk orang pribadi ya. Orang pribadi menggunakan SPT 1770. 1770. Ya, polos betul. Ya, nggak pakai S, nggak pakai SS. Oke. Gitu. Untuk badan tetap ya pakai 1771 gitu ya Kak Dia ya. Ya, betul sekali. Lalu untuk tutorialnya, mohon maaf nih. Tutorial pelaporannya nanti kita cantumkan di description box ya. Boleh. Lanjut. Sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, bagaimana sih cara lapor SPT tahunan untuk pegawai yang memiliki penghasilan 3,5 juta? Dan juga yang kedua, saya kerja di suatu PT Kak, penghasilan saya sebulan 10 juta. Nah, berarti nggak kena pajak ya Kak? Soalnya kan di bawah 500 juta. Oke, 10 juta sebagai karyawan, lumayan ya. Nih, oke ya. Oke, jadi untuk kawan pajak yang sumber penghasilannya semata-mata hanya berasal dari pemberi kerja, dalam hal ini mungkin pegawai swasta, ASN, TNI, Polri, maka kawan pajak dapat melaporkan SPT tahunannya secara online melalui e-filing di DJP online dengan menggunakan formulir 1770 SS untuk yang memiliki penghasilan sampai dengan 60 juta dan 1770S untuk yang memiliki penghasilan bruto di atas 60 juta. Nah, untuk penjelasan yang terkait bekerja di PT sebulannya 10 juta, ini tetap ya dikenakan pajak, tapi pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja. Nah, untuk ketentuan mengenai penghasilan saya di bawah 500 juta, ketentuan ini tidak berlaku bagi untuk karyawan ya. Jadi itu ketentuan untuk usaha ya, orang pribadi usaha seperti yang kita jelaskan tadi ya Kak Afif. Betul, dijelaskan di pertanyaan sebelumnya. Ya, betul gitu. sekali. Ya, next question terkait pekerjaan bebas, kegiatan usaha dan norma nih Kak Dia. Jadi ada pertanyaan, bagaimana jika memiliki penghasilan sebagai karyawan dan juga ada freelance? Kemudian kalau misalnya dia karyawan swasta, punya all shop, ngajar les gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau menggunakan norma untuk pekerjaan bebas itu gimana ya Kak caranya? Oke, jadi
Kalau kawan pajak memiliki sumber penghasilan dari pemberi kerja, dalam hal ini kawan pajak merupakan jadi kalau misalnya kawan pajak memiliki penghasilan yang bersumber dari pemberi kerja, dalam hal ini kawan pajak merupakan karyawan sebagai ASN, TNI, Polri nih ya Kak Dia ya, atau pensiunan, dan juga memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini berarti kawan pajak melakukan pelaporan SPT tahunan menggunakan formulir 1770 ya. Kecuali kalau memang dari pemberi kerja aja itu pakainya 1770 S atau SS. Nah, apabila kawan pajak juga memiliki penghasilan lain yaitu dari usaha ataupun pekerjaan bebas, maka pelaporannya menggunakan 1770 ya. Jangan salah ya kawan pajak ya. Nah, contoh pekerjaan bebasnya ini macam-macam ya Kak Afif ya. Seperti dokter nih. Pelukis Kak Dia, pelukis. Nah, olahragawan, pengarang. Banyak sekali ya kriteria pekerjaan bebas itu bisa dilihat di Per 17 tahun 2015. Nah, ini para orang pribadi yang melakukan sumber penghasilannya dari pekerjaan bebas, ini untuk penghitungannya Kak Dia, itu kan pakai penghasilan itu ya. Ya, betul sekali. Jadi penghasilan itu penghasilan bruto itu dijadikan penghasilan itu dulu. Nah, untuk menghitung penghasilan itu ini diperlukan norma, nyambung ke pertanyaan yang tadi. Norma ini kawan pajak berbeda-beda. Kawan pajak bisa cek di Per 17 yang sama kayak Mbak Dia jelaskan tadi, di Per 17 tahun 2015. Kawan pajak lihat KLU-nya berapa, di situ disesuaikan norma yang digunakan oleh kawan pajak berapa. Nah, untuk secara garis besar gambaran perhitungan untuk PPh yang seharusnya terutang untuk kawan pajak yang memiliki sumber penghasilan dari pekerjaan bebas nih Kak Dia, nanti akan ditampilkan oleh Kak Mimin nih. Ya, betul sekali. Secara sederhana ya. Ini dia. Nah, selain itu juga kawan pajak apabila memang ingin menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, kawan pajak harus mengajukan dulu nih Kak Afif. Harus diajukan dulu ya Kak Dia. Harus, kalau nggak gitu nggak bisa pakai norma Misal Kak Dia, ini tahun 2023 kan lagi berjalan nih. Saya 2023. Juga mau misalnya saya sebagai olahragawan mau pakai untuk laporan tahun 2024 nanti. Cocok nih Kak Afif. Iya, olahraga. Cocok. Nah, untuk tahun 2024 nanti kan saya mau lapor SPT tahun pajak 2023. Berarti saya harus mengajukan pemberitahuan dulu untuk normanya. Jadi seperti ini, kalau misalnya tahun ini kawan pajak ingin menggunakan di tahun 2023 ini, apabila kawan pajak ingin menggunakan norma, maka pengajuannya maksimal adalah tanggal 31 Maret tahun 2023. Jadi sesuai dengan masa saat itu Kak Afif. Baik. Jadi jangan sampai melewatkan ya kawan pajak, apabila kawan pajak tidak mengajukan norma penghitungan penghasilan neto, maka perhitungan penghasilan netonya kawan pajak ini disamakan dengan penghasilan bruto. Ya, betul sekali. Kotornya gitu. Dan ini informasi tambahan bagi kawan pajak yang ingin melakukan pemberitahuan norma norma penghitungan penghasilan itu, kawan pajak bisa lakukan melalui secara online ya kawan pajak di laman DJP online dengan layanan konfirmasi status wajib pajak atau KSWP. Di situ bisa kawan pajak lakukan pemberitahuannya. Gitu. Oke, jangan sampai melewatkan ya untuk pemberitahuannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jika saya punya NPWP tapi tidak punya penghasilan, apakah saya tetap harus lapor pajak nih Kak Afif? Tetap dong kawan pajak. Kalau misalnya kawan pajak punya NPWP nih ya, tapi statusnya masih aktif, kawan pajak tetap wajib lapor SPT tahunan, walaupun nggak ada penghasilan ya Kak. Ya, jadi terlepas memiliki atau tidak memiliki penghasilan, kalau statusnya masih aktif harus lapor SPT tahunan gitu. Tapi bagi kawan pajak yang memang tidak ada penghasilan, kawan pajak bisa melakukan pengajuan permohonan penonefektifan NPWP sesaat setelah kawan pajak melaporkan SPT tahunan tahun pajak terakhir dengan alasan sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Mengenai dividen nih Kak Afif ya. Bagaimana cara mengetahui dividen itu dikenakan tarif umum, tarif final ataupun bukan objek pajak. Nah, kita masuk ke pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Penghasilan nih kawan pajak. Di mana di situ dijelaskan beberapa dividen yang kriterianya memenuhi untuk
dividen yang dikenakan PPh pasal 23. Mungkin kawan pajak bisa dibaca ya, karena di situ penjelasannya lumayan banyak ya. Di pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh ya, nomor 36 tahun 2008. Oke, selanjutnya ada lagi dividen yang tidak dipotong PPh pasal 23. Di pasal 23 ayat 4 nomor di undang-undang yang sama ya, undang-undang yang sama, undang-undang pajak penghasilan. Seperti ini ya, untuk kriterianya dividen yang tidak dipotong PPh pasal 23. Lalu kita sekarang mungkin agak fokus juga ke dividen yang diterima oleh orang pribadi ya, Kak Afif ya, di mana di situ untuk dividen yang tidak dipotong PPh pasal 23 ada dividen yang diterima orang pribadi. Yaitu dikenakannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 yaitu PPh final. Nah, berapa persen Pak Andia? 10% Kak Afif. Tapi jangan takut ya. Kalau misalnya mau tidak dipotong 10%, nah ini ada masuk caranya. Ketentuan lebih lanjut nih. Gimana nih? Jadi kawan pajak, ini kami sekaligus informasikan bahwa ada ketentuan mengenai PMK nomor 18 tahun 2021 tentangnya, yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang PPh, PPN, PPNBM, dan KUP. Itu mengatur begini, bahwa dividen itu merupakan bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Nah, untuk dividen yang dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK 18 2021 ini, baik itu jadi intinya gini, di PMK 18 2021 ini dividen bisa tidak dikenai PPh Kak Dia. Ya, jadi dianggap bukan sebagai objek pajak ya. Mungkin kriterianya ada di pasal 14 sampai 24. 24 nih Kak Afif, di PMK 18 tahun 2021. Intinya dividen ini harus direinvestasikan ke sektor-sektor yang ditentukan di PMK 18 tahun 2021. Selain itu, nih kawan pajak yang ingin dividennya tidak dikenai PPh, selain melihat ketentuan yang tadi, kawan pajak juga harus melaporkan laporan realisasinya Kak Dia. Laporan realisasi terkait reinvestasi tadi. Jadi lapornya itu bisa kawan pajak lakukan melalui DJP online. Pelaporannya online juga ya. Online, dipermudah nih kawan pajak. Paling lambat juga ada jangka waktu pelaporannya juga nih Kak Afif. Itu paling lambat tanggal 31 Maret. Kembali lagi angka keramat kita ke angka tanggal 31 Maret ya. Tadi sudah dijelaskan macam-macam dari awal sampai saat ini. Tanggal 31 Maret diingat-ingat ya kawan pajak ya. Untuk reinvestasinya sektornya ini apa aja nih Kak Afif? Banyak ya. Kawan pajak bisa cek di PMK-nya ya. Di cross check di situ akan lebih jelas. Jadi kawan pajak bisa jelas kata-katanya secara detail ada di PMK 18 tahun 2021 gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan next question. Ini dia mengenai faktur Kak Afif. Faktur pajak. Ya, betul. Bagaimana solusinya jika perusahaan itu punya transaksi di bulan Agustus 2022, namun baru lupa nih di tahun 2023, udah lewat tahun ya Kak Afif. Baru ingat gitu ya di tahun 2023 belum bikin faktur. Apakah yang harus dilakukan perusahaan nih Kak Afif? Jadi kesimpulannya perusahaan tetap wajib membuat faktur pajak nih Kak Dia pada saat ingatnya kapan gitu ya, dikodok kalau misalnya salah tuh ya. Kayak gitu ya. Harus tetap wajib bikin faktur pajak. Tapi yang perlu kita informasikan adalah ada nih saat-saat yang tepat untuk pembuatan faktur pajak sesuai dengan ketentuan kapan-kapannya. Itu diatur dalam Per 03 tahun 2022 pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3. Screenshotnya ini nanti ditampilkan sama Mimin kapan-kapan saja saat pembuatan faktur pajak dan faktur pajak gabungan. Nah, kalau terlambat nih, udah terlanjur terlambat ya kalau kayak gitu. Berarti Kak Afif. Jadi buatnya di Januari, misalnya di Februari lah ya. Februari 2023 apa nih yang didapatkan sanksi atau gimana nih Kak Afif? Iya, bagi kawan pajak yang membuat faktur pajak terlambat, itu ada sanksi administratif yang akan diterima oleh kawan pajak. Sanksi administratifnya diatur dalam pasal 32 di peraturan yang sama, Perdidjen yang sama, Per 03 tahun 2022. Nanti sanksi administratifnya itu berupa sanksi administratif pasal 14
ayat 4 Undang-Undang KUP. Dan sudah dianggap, berarti faktornya dianggap terlambat ya? Terlambat, betul. Oke, lanjut ke next question aja ya Kak Afif ya. Oke, next question. Jadi pertanyaan selanjutnya ini kawan pajak terkait penyerahan listrik. Jadi ada yang tanya penjualan listrik yang bagaimana sih yang dibebaskan PPN? Nah, dasar hukumnya adalah PP 49 tahun 2022 pasal 6 ayat 2 huruf L. Semua penyerahan listrik termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik apalagi dibebaskan PPN tanpa SKB atau surat keterangan bebas ya, kecuali rumah dengan daya di atas 6000 volt ampere. 6600. Oh, maaf. 6600 volt ampere ya. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terkait NIK sama NPWP nih Kak Dia nih. Oke, baik. Ini juga sangat krusial juga ya. Krusial, bener. Sehubungan dengan adanya PMK 112 tahun 2022 ya Kak Dia ya, yang mana mengamanatkan bahwa NIK akan difungsikan sebagai NPWP. Nanti per 1 Januari 2024 NIK ini akan difungsikan secara serentak dalam seluruh layanan administrasi perpajakan Kak Dia. Iya, betul sekali. Jadi sepanjang tahun 2023 dan sebenarnya sudah dimulai di 14 Juli 2022 nih kawan pajak harus melakukan pemutakhiran data atau pemadanan data. Ada yang tanya nih Kak Afif, ini dia pertanyaannya. Yes. Jadi ada kawan pajak yang bertanya, apakah semua wajib warga negara yang memiliki NIK itu harus ber-NPWP? Maksudnya apakah semua yang punya NIK jadi dianggap sebagai wajib pajak dong? Benar. Harus bayar pajak dong? Nah, nggak gitu juga sih sebenarnya. Nggak gitu juga. Ya. Karena untuk wajib pajak, kawan pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif itu baru diwajibkan untuk memiliki NPWP atau untuk kedepannya jadi NIK-nya itu diaktifasi menjadi NPWP gitu ya Kak? Baru NIK-nya bisa difungsikan sebagai NPWP. Iya betul. Nambah lagi nih Kak Dia, tadi mau nambahin terkait adanya ND Nota Dinas dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak nomor ND 1115 tahun 2022. Nah, tadinya kan di Per 112 tahun 2022 ini diamanatkan bahwa wajib pajak harus melakukan pemutakhiran data atau pemadanan data sampai dengan nanti tanggal 31 Desember. Nah, berhubung adanya ND ini itu terkait percepatan dalam rangka implementasi NIK sebagai NPWP. Percepatan pemutakhiran data dalam rangka difungsikannya NIK sebagai NPWP. Jadi berdasarkan ND ini dipercepat nih kawan pajak orang pribadi ya penduduk Indonesia untuk segera melakukan pemutakhiran data atau pemadanan data paling lambat kapan Kak Dia? Tanggal 31 Maret 2023. Itu. Jadi sebelum tanggal 31 Maret tahun 2023 kawan pajak harus segera melakukan pemutakhiran data atau pemadanan data. Ya betul. Nah untuk tata caranya mungkin kita kasih link ya nanti tutorialnya. Bener, sama kayak yang tutorial sebelumnya. Di description. Sama Mimin yang cantik dan ganteng akan di-share linknya di description box. Ya betul sekali. Mungkin secara singkat tutorialnya bisa login dulu ya Kak Afif di DJP Online. Lalu pilih profil, edit profilnya, masukkan NIK, tempat lahir, tanggal lahir. Dan namanya pastikan sama dengan EKTP-nya. Titik tanda baca spasinya harus sama untuk dilakukan validasi, kemudian klik ubah profil, nanti akan terlogout secara otomatis untuk aplikasi DJP Online-nya. Nah, di situ baru NIK-nya sudah valid dan bisa difungsikan sebagai NPWP. Dan bisa digunakan login di DJP Online menggunakan NIK ya, kalau sudah valid. Benar. Nambah lagi Kak Dia nih, ada yang tanya kalau misalnya NPWP-nya NE gimana Kak Dia? Kalau NE apakah perlu dimutakhirkan? Perlu dong. Perlu, tetap harus pemutakhiran data atau pemadanan data. Iya, jadi kalau misalnya kawan pajak melakukan pemutakhiran walaupun NE tidak serta-merta mengubah status NPWP-nya jadi aktif ya, iya, tapi betul. masih NE. Tetap NE. Namun datanya itu
jadinya valid kalau kawan pajak melakukan pemutakhiran datanya. Bener, jadi NIK-nya tetap bisa digunakan sebagai NPWP tapi statusnya non-efektif. Non-efektif. Oke, baik. Selesai tadi. Nah, mau sudah selesai. Ada yang mau tambahin lagi nggak? Tidak terasa ya Kak Afif ya, okay, dari awal sampai akhir kita ngobrol panjang lebar. Panjang kali lebar berdua bersamamu. Jadi luas ya Kak ya, panjang kali lebar. Oke, itu tadi pertanyaan dari kawan pajak yang sudah kita kumpulkan ya Kak Afif. Betul. Dan sudah kita jawab semuanya. Q&A jadinya. Q&A, question and answer. Wus, gemes sekali bahasa Inggrisnya kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat dan pencerahan. Amin. Untuk kawan pajak semuanya. Dan jangan lupa nanti di description box kita akan kita cantumkan semua tutorial yang sudah kita sampaikan tadi. Bener, ya. supaya kawan pajak bisa lebih jelas nih untuk bisa langsung diklik linknya. Terima kasih kawan pajak yang sudah nonton podcast kita kali ini. Podcast kita kali ini juga akan diposting juga di Spotify KPP Pratama Surabaya Genteng. Judulnya bisa dicatat kata kuncinya di Taxcast 611. Kawan pajak juga bisa mendengarkan episode-episode Taxcast 611 episode sebelumnya melalui Spotify. Kemudian kawan pajak silakan untuk follow akun sosial media KPP Pratama Surabaya Genteng di @pajaksbyGenteng. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel KPP Pratama Surabaya Genteng karena subscribe itu gratis ya kan? Iya betul, tinggal ting gitu biasanya, centing gitu. Selanjutnya juga kawan pajak yang ingin melakukan konsultasi bisa ke channel Telegram kita ya. Yaitu nomornya berapa Kak Afif? Di 0896 96 176 611. Oke, sampai jumpa di Taxcast 611 episode berikutnya. Pajak Kuat Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.